Oke guys, pemirsa semua yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja yang menyaksikan video kami kali ini, kami masih dalam rangka mengerjakan tugas dari mata kuliah Irigasi dan Bangunan Air dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Oke, kali ini adalah tugas yang ketiga di mana kami diminta atau diberi tugas untuk membedakan antara irigasi tanah sawah ataupun irigasi tanah basah dengan irigasi tanah kering. Dalam hal ini adalah palawija. Perbedaannya adalah sebagian dari kita mungkin hampir semuanya tahu bahwasanya untuk irigasi tanah basah ataupun dalam hal ini adalah sawah itu lebih banyak mengandalkan keberadaan air. Akan tetapi dalam irigasi tanah kering itu lebih sedikit air. Sebelumnya, air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk di dunia ini. Air juga sangat diperlukan untuk kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan usaha-usaha lain yang ada di masyarakat. Dalam penggunaan air ini sering terjadi kekurangan. Jadi dalam pemanfaatannya manusia agak kurang hati-hati dalam pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air melalui pengembangan, pelestarian, perbaikan, dan perlindungan. Dalam pemanfaatan air, pada khususnya bagi lahan pertanian, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan serta pengembangan wilayah, pemerintah Indonesia melakukan usaha pembangunan di bidang pengairan yang bertujuan agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air. Dalam memenuhi kebutuhan air, khususnya untuk kebutuhan air di persawahan, maka perlu didirikan sistem irigasi dan bangunan bendung kebutuhan air di persawahan. Ini kemudian disebut dengan kebutuhan air irigasi. Nah, sudah diketahui ya bahwasanya air itu sebenarnya sangat penting untuk keberlangsungan industri, pertanian maupun kegiatan-kegiatan di masyarakat yang lain yang berkaitan dengan sumber daya air tersebut. Nah, maka dari itu pemerintah memberikan sebuah wadah, memberikan alternatif untuk membuat sebuah bendung untuk menyediakan ketersediaan air, seperti itu pemirsa. Nah, irigasi air di Indonesia ini sendiri umumnya bersumber dari sungai, waduk, air tanah, dan sistem pasang surut. Salah satunya adalah air hujan. Nah, air hujan ini juga sebenarnya bisa ditampung, bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia. Untuk selanjutnya, kebutuhan air pada irigasi tanah basah atau dalam tanda kutip sawah ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh 3 faktor. Nah, 3 faktor ini adalah 1. Penyiapan lahan, 2. Penggunaan konsumtif, 3. Perkolasi dan rembesan, 4. Pergantian lapisan air, dan 5. Curah hujan efektif. Nah, itu yang mempengaruhi kebutuhan air di lingkungan persawahan atau pertanian. Halo guys, masih bersama kami. Saya atas nama Rahayu Priyananto dari kelompok 8. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tanaman padi. Oke, baik. Padi bukan merupakan tanaman air, namun dalam budidaya tanaman padi, air merupakan unsur yang sangat menunjang keberhasilan budidaya. Selain hara udara
dan sinar matahari, kebutuhan air pada tanaman padi bisa dikatakan sangat banyak dibandingkan dengan palawija, mulai dari pengolahan lahan hingga penanaman dan pemeliharaannya. Tidak lepas dari air yang cukup banyak, munculnya gerakan pelestarian lingkungan yang salah satunya adalah melakukan penghematan pemakaian air. Maka sudah saatnya budidaya padi menerapkan pengairan yang hemat air, yang ternyata mampu meningkatkan produksi tanaman karena adanya kesempatan akar menyerap oksigen lebih banyak. Perlu diingat bahwa tanaman padi dalam budidayanya membutuhkan air, tetapi bukan tanaman air, sehingga sistem pengairan yang boros dengan cara menggenangi area lahan malah bisa menurunkan produksinya. Oke, air irigasi untuk budidaya tanaman padi dapat dikelola dengan baik dengan memperhatikan ketersediaan air dan fase tumbuh tanaman. Hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan air irigasi antara lain: 1. Lakukan pergiliran air selang 3 hari. Tinggi genangan pada hari pertama diairi 3 cm, dan selama 2 hari berikutnya tidak ada penambahan air. Lahan sawah diairi lagi pada hari keempat. Kedua, pada fase pembentukan mulai sampai pengisian biji, petakan sawah digenangi terus. Ketiga, pada 10-15 hari sebelum panen, petakan sawah dikeringkan. Keempat, AWD dipraktekkan mulai tanam sampai 1 minggu sebelum tanaman berbunga. Sawah baru diairi apabila kedalaman muka air tanah mencapai lebih dari 15 cm, diukur dari permukaan tanah. Hal ini dapat diketahui dengan bantuan alat sederhana dari paralon berlubang yang dibenamkan ke dalam tanah. Pemberian air irigasi secara berselang pada budidaya tanaman padi memiliki keuntungan dan keunggulan masing-masing. Ya, oke pemirsa, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai tanaman padi. Teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan kebutuhan air nitu di sawah. Penempatan kebutuhan air nitu sawah itu ada 3. Yang pertama, fase vegetatif. Yang kedua, generatif. Dan yang ketiga, pemasakan. Perhitungan kebutuhan air itu ada 2 di sawah konvensional dan sawah SRI. Lah, penelitian ini diketahui kebutuhan air itu di sawah konvensional rata-rata yaitu 6,55 mm per hari. Sedangkan sawah SRI kebutuhan air rata-rata 4,67 mm per hari. Hasil perhitungan kebutuhan air tersebut dapat diasumsikan bahwa kebutuhan air selama 1 masa tanam atau 100 hari untuk sawah sistem pemberian air secara konvensional membutuhkan air sebanyak 6,55 mm. Dan sawah dengan sistem pemberian air secara SRI yaitu 4,67 mm. Lah, kebutuhan air sawah dengan perlakuan pemberian air secara konvensional lebih besar dibandingkan dengan sistem pemberian air secara SRI. Hal ini disebabkan karena pada sawah konvensional dilakukan penggenangan, sedangkan sawah SRI pemberian air diberikan secara tergantung dari umur tanaman tersebut. Sifat fisik tanah, teknik pemberian air, waktu atau periode penanaman, luas areal yang
diairi dan jarak dari sumber air sampai lahan pertanian. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, itu dia guys, keperluan air di irigasi sawah. Dan untuk selanjutnya adalah kebutuhan air untuk irigasi tanah kering. Sebenarnya di berbagai wilayah Indonesia, palawija bisa digunakan sebagai makanan pokok selain beras. Itu sudah terbukti di Jawa, di Sumatera, dan di Kalimantan, bahkan di Bali sendiri. Bahan makanan pokoknya itu berbeda-beda. Kadang di sana kalau misalkan tidak ada nasi ya pakainya jagung. Kalau tidak ada jagung ya pakainya seperti tela atau singkong yang lain seperti itu. Jadi masing-masing daerah, masing-masing sumber dayanya berbeda-beda, dan itu juga bisa dijadikan sebuah makanan pokok. Di berbagai wilayah Indonesia, palawija biasa digunakan sebagai makanan pokok selain beras. Sebagai makanan pokok, palawija mempunyai nilai karbohidrat yang cukup. Bahkan beberapa jenis palawija, kacang-kacangan, dan kedelai merupakan sumber utama protein nabati. Penggunaan palawija sebagai makanan pokok tersebut masih terus dilakukan, terutama ditunjang oleh kebijakan program disertifikasi makanan mengurangi ketergantungan pada beras. Tanaman palawija dalam pertumbuhannya memerlukan air relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman padi, yakni 0,25 sampai 0,3 kebutuhan air tanaman padi. Dengan demikian, pada kondisi jumlah air tersedia tertentu, dapat diusahakan tanaman palawija lebih luas. Demikian juga bagi daerah yang ketersediaan airnya terbatas atau pada musim kemarau, penanaman palawija masih dapat dilakukan dengan baik dengan resiko kegagalan yang lebih kecil. Kebutuhan air tanaman merupakan air yang diperlukan oleh tanaman untuk mengganti air yang hilang melalui transpirasi dan evaporasi secara bersama-sama. Pada umumnya disebut sebagai evapotranspirasi. Kebutuhan air tanaman lahan kering seperti palawija pada umumnya merupakan kebutuhan untuk evapotranspirasi saja. Sedangkan untuk padi sawah biasanya ditambah dengan air untuk perkolasi. Nilai evapotranspirasi tanaman tergantung dari faktor tanaman, keadaan cuaca selama pertumbuhan tanaman, dan tanah. Penentuan evapotranspirasi tanam aktual dapat dilakukan melalui pengukuran langsung dengan percobaan lapangan, atau diprediksi melalui perhitungan nilai evapotranspirasi potensial dan penggunaan faktor tanaman. Kebutuhan air untuk tanaman palawija adalah 0,2 sampai 0,25 I per detik atau HA. Semakin luas area persawahan yang dialiri, maka kebutuhan air irigasi semakin banyak. Luas tanaman juga mempengaruhi besarnya intensitas tanam. Intensitas tanam adalah perbandingan antara luas tanam per tahun dengan luas lahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.